Om Swastiastu. Pertanyaan baik sekali. Kenapa dupa itu ada kemenyan, ada cendana, ada majagau. Nah, dupa di Bali itu adalah difungsikan untuk sebuah pemujaan dan persembahan kepada Dewa Agni. Dalam Dewa Agni ini, dupa itu sebagai fungsi salah satunya sebagai saksi dalam sebuah yadnya itu. Nah, karena dupa ini begitu penting fungsinya sebagai saksi, maka bahan pembuat dupa itu harus sesuai dengan sastra, dasar sastra. Nah, sastra yang pernah saya baca, pernah saya lihat di lapangan, di praktek kehidupan masyarakat zaman dahulu, dan dari cerita pengelisir-pengelisir, dupa itu harus ada kandungan cendana, menyan, majagau, dan unsur bunga. Nah, kemenyan itu adalah berasal dari getah pohon yang ada di Sumatera Utara, tepatnya dari Tapanuli atau Hamijon. Nah, yang menyan yang dimaksud adalah menyan yang seperti ini. Nah, menyan ini dalam puja Sangkul Putih itu, dalam Pengidar Buwana, beliau ini diistanakan di selatan sebagai pemujaan pada Brahman. Nah, menyan yang dimaksud dalam sastra itu adalah menyan yang memiliki karakter sangat baik untuk pemujaan. Secara klinis juga memiliki fungsi yang banyak yang kita bisa baca di Google zaman sekarang. Itu ada seperti untuk antiseptik, sebagai obat anti kanker, dan untuk menjaga kesehatan. Dan juga di Bali digunakan dalam bumbu, yaitu bumbu makanan yang disebut dengan baso wangen orang bilang. Nah, menyan yang dimaksud adalah menyan madu. Inilah menyan madu. Menyan yang berasal dari pohon kemenyan yang diberikan nama Bensuen Sitarak. Jadi menyan ini berfungsi sebagai, secara dewanya adalah Siwa. Nanti dalam pengidaran beliau bersana di selatan. Dan puja Sangkul Putih sudah disebutkan. Om rino haning dupa maring daksina mengisap sarining kemenyan. Jelas itu. Dalam puja Kidung juga disebutkan asap menyan majagau. Jadi dupa itu mestinya harus mengandung kemenyan. Lebih jelas lagi, saya akan tunjukkan beberapa contoh kemenyan. Yang seperti ini. Ini yang di pasar yang banyak yang murah, yang dibilang kemenyan. Bukan, ini bagian dicampur beberapa getah lain, termasuk ada getah damar dan sebagainya di sini. Nah, ada juga menyan yang seperti ini. Nah, ini menyan yang sekelas ini, namun ini tipe 2-nya. Sama-sama kemenyan madu, namun ini tipe 2-nya. Yang disebut dengan menyan jukur. Ya, biar nggak salah, kita memilih kemenyan. Nanti alangkah baiknya lebih hati-hati dan lebih waspada untuk memilih kemenyan yang tepat dipakai untuk persembahan. Jadi menyan yang seperti inilah yang paling terbaik.